Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kurnianti dari 10 MIPA 1, absen nomor 14. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dakwah perjalanan Nabi Muhammad di Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran agama Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Sedangkan dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajaran dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang berbahagia di dunia, sejahtera di akhirat. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam dakwah yang menyebarkan agama Islam antara lain. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah September 622 SM. Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Menjadi sarana tempat ibadah sebagai sholat. Menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana sarana tempat menyambung tali silaturahim antara kaum muslimin. Sebagai sarana sosial, menjadi tempat bermusyawarah dan tempat menyusun strategi perang. Yang kedua yaitu membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sarana dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Yang ketiga ada mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansyar. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan muhajirin dan kaum Ansyar. Kaum muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansyar adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansyar agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari kaum Ansyar untuk memulai hidup baru. Persaudaraan ini juga akan membentuk suatu solidaritas antara kedua kaum tersebut yang nantinya sangat penting bagi perjuangan umat Islam. Yang keempat adalah Piagam Madinah.
Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Setelah hijrah ke Madinah, tugas yang diemban Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin begitu berat. Hal itu disebabkan makin kerasnya penentangan kaum Quraisy. Mereka tetap berusaha keras untuk menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Perlawanan dari orang-orang di luar Islam, khususnya kaum kafir Quraisy Mekah, menghasilkan beberapa peperangan dan peristiwa besar diantaranya adalah: pertama, Perang Badar. Perang pertama yang menentukan masa depan negara Madinah adalah Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Quraisy. Pada tanggal 17 Ramadan 2H, kaum Quraisy pada saat itu yang sedang melakukan perniagaan ke Syam. Untuk menuju Syam, mereka harus melewati Madinah. Keberadaan kaum muslimin di Madinah membuat kaum Quraisy terancam. Oleh karena itu, pemimpin kafilah Abu Sufyan mengirim berita ke Mekah untuk meminta bantuan. Pertempuran antara orang-orang Mekah dan Madinah, kebanyakan kaum muhajirin terjadi di Badar, 144,5 km sebelah barat daya Madinah. Berkat kepemimpinan Nabi Muhammad, umat Islam yang berjumlah 300 orang berhasil mengalahkan 1.000 orang Mekah. Perang Badar telah menjadi landasan kekuatan kepemimpinan Muhammad. Islam telah memperoleh kemenangan militer yang pertama dan menentukan. Peristiwa ini menjadi asas yang kuat bagi umat Islam. Oleh karena itulah Al-Quran menyebut peristiwa itu dengan Yaumul Furqan, karena ia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Hari ini menjadikan umat muslim merasa tinggi dan orang-orang yang berakidah batil menjadi rendah. Ada juga Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Banyaknya rintangan dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.